kemarin itu kan si siapa NM kan 244 M Bang. Nah kemarin itu kan sudah menyerahkan proposal dan ternyata RG juga akan apa sih namanya ini Nikita Mirzani nih Bang dengan 544 M. Awalnya 544 Bang, tapi didiskon 40 M jadi 504 miliar Bang kata kuasa hukumnya karena mereka udah kalkulasi semuanya dari awal RD sakit sampai saat ini tuh kerugian mereka seperti itu nih Bang. Melihatnya seperti apa nih? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pemilik Atur Travel, Biro Umroh Haji terpercaya untuk Anda semua. Gugatan itu adalah konstitusional dari setiap warga negara. Apakah gugatan yang kita sebut perbuatan melawan hukum dan atau prestasi atau gugatan lainnya itu adalah hak. Namun sejatinya harus komprehensif untuk posita dan petitum. Posita itu ada kronologisnya. Petitum adalah keinginan-keinginan agar hakim pun ingin atau bisa mengabulkan gugatan atau permohonan tersebut. Jadi harus dibuat seperti layaknya sebuah susunan jumlah yang proporsional. Gugatan perdata harus dimulai dengan sebuah alat bukti yang kita sebut bukti tertulis. Upayakan bukti tertulis adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan sebuah gugatan. Apakah di situ ganti rugi, berarti ada perjanjian. Apakah itu sewa menyewa, ada perjanjian. Jual beli saham, ada perjanjian. Dan perjanjian bisnis lainnya. Meskipun di KUH per kita, KUH perdata kita yang menganut dari bergelit Wetboek voor Indonesia dari Belanda, itu boleh lisan, tapi lisan itu nggak kuat. Perjanjian secara lisan itu tidak kuat. Karena apa? Harus dibuktikan dengan banyak alat bukti tambahan seperti saksi ahli dan lain-lain. Kemudian harus tetap ada buktinya, misalnya screenshot, voice note dan lain-lain. Artinya apa? Bahwa perjanjian lisan itu perjanjian yang levelnya lemah dibanding sesuatu yang tertulis. Kemudian yang paling penting, para lawyer yang menghandle sebuah kasus yang viral harusnya bisa memberikan edukasi hukum kepada prinsipalnya agar gugatan, agar perkara yang ditanganinya itu mudah dikabulkan oleh majelis hakim. Karena apa? Jangan memberikan angin surga kepada prinsipal. Logika hukum itu adalah mata kuliah di ilmu hukum, fakultas ilmu hukum. Logika hukum harus jalan. Jadi pada saat kita melakukan sebuah gugatan, baik perbuatan melawan hukum, unsurnya harus terpenuhi. Ada kesepakatan tidak, ada maksud dan tujuan tidak, ada kecakapan tidak, ada sesuatu yang halal tidak, dan lain-lain. Artinya unsur itu harus masuk, kemudian dibuktikan ada nggak perjanjian atau bukti baik transfer dan lain-lain. Kalau nggak ada, bagaimana majelis hakim bisa memutus sebuah perkara itu disetujui atau ditolak? Jadi lebih baik kita bermain logika dulu. Misalnya ada sebuah perjanjian atau ada sebuah transfer, katakanlah transfer 4 miliar, katakanlah. Kemudian itu adalah kerugian material yang sudah diamini juga oleh majelis hakim. Dari 4 miliar itu majelis hakim pidana itu alat bukti. Kemudian siapapun yang ingin menambahkan imaterial itu harus proporsional supaya bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Mayoritas
putusan di perdata di kasus perbuatan melawan hukum ataupun non-prestasi yang bisa di-approve oleh majelis hakim itu adalah 10-20% dari kerugian material. Tidak bisa beribu-ribu persen dari kerugian material karena tidak proporsional dan tidak masuk logika hukum, dasar hukumnya nggak masuk. Jadi jangan memasukkan sebuah gugatan imaterial yang tidak proporsional karena hakim akan memutus juga akhirnya melihat semua fakta. Itu yang harus dilakukan oleh para penggugat dan atau kuasa hukumnya. Jadi proporsionalitas, jangan over klaim gugatan baik material ataupun imaterial. Karena kalau misalnya tidak ada alat buktinya, sidangnya juga akhirnya sidang yang cukup panjang tapi tidak menghasilkan sesuai keinginan dari prinsipal dan atau kuasa hukum. Jadi harus dihitung bersama dan edukasi hukum yang paling penting ke prinsipalnya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu bombastis gitu. Kalau bombastis percuma saja. Udah gugatan itu berbayar perdata itu di pengadilan negeri itu sayang. Coba dipikirkan matang-matang sebelum mengajukan gugatan perdata. Oke, berarti ini sesuatu yang mustahil gitu lah ya Bang ya, dengan 244 dan 504 miliar sendiri Bang. Terlalu tinggi tidak sesuatu yang mustahil karena tidak ada jurisprudensinya di pengadilan manapun bahwa material dengan imaterial itu jomplang. Karena apa? Imaterial itu hanya 10-20% dari kerugian material. Tidak bisa beribu-ribu persen dari kerugian material karena based on-nya itu. Kenapa bisa dihitung? Sederhana, bila 3 miliar atau 4 miliar itu diletakkan di deposito, berapa satu tahun bunganya? Jadi kerugian itu yang dilihat, yang kita sebut cost of money sama interest. Itu yang masuk di material, tidak bisa dimasukkan hal-hal lainnya. Coba lihat lagi jurisprudensi yang sudah ada pada putusan baik pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dan atau kasasi Mahkamah Agung. Berarti intinya keduanya pun sebenarnya saling nyari keuntungan ya Bang atas dasar putusan tersebut Bang. Dua-duanya gugatannya, baik penggugat ataupun tergugat, mungkin yang tergugat bisa jadi penggugat lagi. Kalau masih menginginkan supaya gugatannya diterima, proporsional saja gitu loh, jangan berlebihan. Materialnya berapa? 10% dari material itu yang di-approve oleh majelis hakim. Tidak mungkin ribuan persen dari material, karena fundamentalnya adalah kerugian material dulu. Dan kerugian material dibuktikan dulu, ada perbuatan melawan hukum tidak gitu. Ada kesepakatan tidak, kalau itu sudah bisa dibuktikan, imaterial itu akan bisa di-approve oleh majelis hakim sepanjang proporsional, yaitu 10-20% saja.